Dahulu kala di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raden Purnama. Ia didampingi oleh seorang permaisuri yang baik hati dan seorang selir yang memiliki sifat iri dan dengki. Raja Purnama dan kedua istrinya tadi hidup di dalam istana yang sangat megah dan damai. Hingga suatu hari selir raja merencanakan sesuatu yang buruk pada permaisuri raja. Hal tersebut dilakukan karena selir Raden Purnama ingin menjadi permaisuri. Selir Baginda berpura-pura sakit parah. Tabib istana lalu segera dipanggil sang raja. Setelah memeriksa selir tersebut, sang tabib mengatakan bahwa ada seseorang yang telah menaruh racun dalam minuman Tuan Putri. Orang itu tak lain adalah permaisuri Baginda sendiri, kata sang tabib. Baginda menjadi murka mendengar penjelasan tabib istana. Ia segera memerintahkan Pati untuk membuang permaisuri ke hutan dan membunuhnya. Sang Pati segera membawa permaisuri yang sedang mengandung itu ke tengah hutan belantara. Tapi Pati yang bijak itu tidak mau membunuh sang permaisuri. Rupanya sang Pati sudah mengetahui niat jahat selir Baginda. Tuan Putri tidak perlu khawatir. Hamba akan melaporkan kepada Baginda bahwa Tuan Putri sudah hamba bunuh, kata Patih. Untuk mengelabui raja, sang Patih melumuri pedangnya dengan darah kelinci yang ditangkapnya. Raja merasa puas ketika sang Patih melapor kalau ia sudah membunuh permaisuri. Berapa bulan berada di hutan, sang permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Cinderalas. Cinderalas tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan tampan. Sejak kecil ia sudah berteman dengan binatang penghuni hutan. Di hutan dia bermain dengan sang Raja Wali. Hingga suatu pagi sang Raja Wali menjatuhkan telur ayam jantan. Setelah beberapa hari telur itu pun menetas dan menjadi seekor anak ayam. Cinderalas pun menjaganya hingga menjadi seekor ayam jantan yang kuat. Tetapi anehnya, ayam jantan itu berbeda bunyinya dengan ayam jantan yang lain. Cinderalas pun memberitahu ibunya bahwa ayamnya ajaib. Berita kehebatan ayam jantannya Cinderalas tersebar dengan cepat hingga sampai ke istana. Raden Purnama akhirnya pun mendengar berita itu. Kemudian Raden Purnama menyuruh hulubalangnya untuk mengundang Cinderalas ke istana. Hamba menghadap Paduka, kata Cinderalas dengan santun. Anak ini tampan dan cerdas. Artinya ia bukan keturunan rakyat jelata, pikir Baginda. Ayam Cinderalas diadu dengan ayam Raden Putra dengan satu syarat. Jika ayam Cinderalas kalah, maka ia bersedia kepalanya dipancung. Tetapi jika ayamnya menang, maka setengah kekayaan Raden Purnama berada di tangan Cinderalas. Tidak lama kedua ayam bertarung. Ayam si raja pun kalah. Penonton pun bersorai-sorai mengeluk-ngelukkan Cinderalas dan ayamnya.
Baiklah, aku mengaku kalah. Aku akan menepati janjiku. Tapi, siapakah kau sebenarnya, anak muda? Tanya Baginda Raden Purnama. Cindalaras pun membungkuk seperti membisikkan sesuatu pada ayamnya. Tidak beberapa lama, ayamnya segera berbunyi kukuruyuk. Tuanku Cindalaras, rumahnya berada di tengah hutan. Kah itu? Tanya Baginda keheranan. Benar, Baginda, nama hamba Cindalaras. Ibu hamba adalah permaisuri Baginda. Bersamaan dengan itu, sang pati segera menghadap dan menceritakan semua peristiwa yang sebenarnya telah terjadi. Aku telah melakukan kesalahan, kata Baginda Raden Purnama. Aku akan memberikan hukuman yang setimpal pada selirku, lanjut Baginda dengan murka. Kemudian selir Raden Purnama pun dibuang ke hutan. Raden Purnama segera menjemput permaisuri ke hutan. Akhirnya Raden Purnama, permaisuri, dan Cindalaras dapat berkumpul kembali. Setelah Raden Purnama meninggal dunia, Cindalaras menggantikan kedudukan ayahnya. Ia memerintahkan negerinya dengan adil dan bijaksana.